Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Acep Sofyan di matematika itu mudah dan mudah. Nah, sekarang kita akan ketemu di part kedua, yaitu masih membahas mata pelajaran matematika. Materinya adalah bilangan bulat, tapi sekarang kita akan membahas pengurangan bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Tadi di part pertama kita membahas penjumlahan. Oke, mudah-mudahan kalian sudah pahami ya. Kalian bisa ulang-ulangi lagi videonya. Kalian bisa juga download offline ya. Jadi nanti bisa kalian ulang-ulang kembali. Nah, dalam pengurangan bilangan bulat ini seperti biasa ada hal yang harus kita ingat. Ya, seperti biasa ada hal yang harus kita ingat. Yang pertama adalah sama seperti penjumlahan. Ya, sama seperti penjumlahan. Bilangan positif kita anggap sebagai uang atau kita membayar. Bilangan positif kita anggap sebagai uang atau kita membayar. Bilangan negatif kita anggap sebagai hutang. Kalau ada hutang berarti itu bilangan negatif. Oke, sudah diingat? Oke. Nah, di sini ada kata kunci dalam pengurangan bilangan bulat itu. Di sini pengurangan bilangan bulat adalah suatu penjumlahan. Jadi pengurangan itu sebenarnya penjumlahan anak-anak, tetapi penjumlahan dengan lawannya. Ingat, pengurangan itu adalah penjumlahan dengan lawannya. Pak, maksudnya lawannya apa sih, Pak? Nah, maksud lawan di sini adalah lawannya positif, negatif. Lawannya negatif, positif. Nah, itu yang dimaksud dengan lawan bilangan. Positif 1 berarti lawan bilangannya negatif 1. Negatif 21 berarti lawan bilangannya 21 atau positif 21. Nah, itu yang dimaksud dengan lawan bilangan. Gimana? Sudah paham lawan bilangan? Oke, kita lanjut. Ingat, sebelum baca lanjut, ingat lagi, pengurangan adalah suatu penjumlahan dengan lawan bilangan. Oke, contoh seperti biasa Pak Acep nggak anggap sebagai soal, tapi Pak Acep anggap sebagai suatu masalah. Masalah yang pertama adalah 16 dikurang 10. Nah, Pak Acep yakin pasti kalian semua bisa. 16 kurang 10 berapa hasilnya anak-anak? 6. Nah, itu secara singkat kita dapat menentukan hasilnya yaitu 6. Tapi di sini kita harus paham dulu konsepnya. Tadi seperti Pak Acep bilang, pengurangan adalah penjumlahan dengan lawannya. Oke, kita mengikuti konsep. Nah, kita selesaikan. Karena tadi pengurangan adalah penjumlahan, maka menjadi 16 ditambah lawannya dari 10. Berapa lawannya dari positif 10 anak-anak? Iya, benar. Lawannya adalah negatif 10. Maka soalnya atau masalahnya menjadi seperti ini. Maka ditulis menjadi 16 ditambah negatif 10. Pak Acep, kok ditambah sih? Kenapa Pak Acep ditambah? Nah, karena tadi kan sudah kita ingat kata kuncinya, pengurangan adalah penjumlahan. Nah, maka pengurangannya kita ganti jadi jumlah, tapi dengan lawannya. Lawannya dari 10 berapa anak-anak? Negatif 10. Nah, maka hasilnya seperti yang sebelumnya di part pertama kita pelajari penjumlahan, yaitu kalau positif uang kita, kalau negatif hutang kita. Oke, kita kerjakan. Berarti uang kita ada 16, hutang kita ada 10. Kenapa hutangnya 10? Karena negatif 10. Maka hasilnya kembalian buat kita. Berapa banyak kembaliannya? 6. Karena kalau kembalian itu masih uang kita berarti positif, maka hasilnya adalah positif 6. Ya, maka hasilnya positif 6. Gimana? Mudah kan? Kita lanjut ke masalah berikutnya. Pak Acep masalah mulu ya. Kalau matematika itu kita harus banyak berlatih. Semakin banyak berlatih, maka kita akan semakin bisa dan semakin paham. Kalau matematika nggak berlatih, itu permasalahannya. Karena kita nggak mau berlatih, maka kita selalu menganggap matematika itu susah. Padahal kalau kita sering berlatih, matematika itu mudah dan mudah. Oke, kita lanjut masalah
berikutnya yang nomor 2, Pak Cep kasih permasalahannya, yaitu negatif 18. Negatif 18 dikurang negatif 12. Negatif 18 dikurang negatif 12. Ingat, pengurangan tadi yaitu penjumlahan dengan lawannya. Berarti maka akan menjadi negatif 18 ditambah lawan dari negatif 12. Lawan dari negatif 12. Berapa lawan negatif 12? Yaitu 12. Maka kita tulis menjadi negatif 18 ditambah positif 12. Kenapa Pak Cep ditambah lagi? Seperti yang kita tadi ketahui, pengurangan adalah penjumlahan, jadinya ditambah dengan lawannya. Lawannya yang mana Pak? Nih, lawannya negatif 12 berapa? 12. Maka negatif 18 ditambah 12. Maka caranya seperti kita mengerjakan penjumlahan. Mudah kan? Berarti negatif 18 ini apa tadi anak-anak? Negatif itu apa? Hutang kita. Berarti hutang kita 18. Nah, karena hutang kita 18, terus kita punya positif 12. Positif 12 itu uang. Nah, hutang kita 18. Kita bayar 12. Berarti kita udah lunas apa belum ya? Belum, karena kita masih punya hutang 6. Artinya hutang kita 18, kita bayar 12, berarti 18 dikurang 12, sisanya 6. 6 itu masih hutang Pak, belum lunas. Berarti hasilnya apa Pak? Berarti hasilnya negatif 6. Kenapa negatif? Karena masih hutang, belum lunas. Mudah kan? Mudah kan? Mudah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian paham. Kalian bisa ulangi lagi videonya. Kita lanjut ke masalah yang ketiga. Wajib masalah lagi. Matematika harus banyak berlatih. Karena semakin banyak berlatih maka akan semakin mudah. Selanjutnya contoh berikutnya. Ada 23 dikurang negatif 7. 23 dikurang negatif 7. Kamu sudah bisa bayangkan hasilnya gimana anak-anak? Maka menjadi 23 ditambah lawan dari negatif 7. Berapa lawan dari negatif 7? Positif 7. Maka bisa kita tulis menjadi 23 ditambah 7. Kenapa ditambah lagi? Seperti yang sebelumnya Pak Cep bilang, pengurangan itu penjumlahan dengan lawannya. Pak, kok negatif 7 jadi 7 Pak? Iya, karena lawan dari negatif 7 itu adalah 7. Maka caranya mudah, pasti kamu langsung tahu. 23 tambah 7 berapa anak-anak? Benar sekali. Nah, di sini uang kita 23 ditambah lagi uang kita 7, maka total uang kita 30. Nah, maka menjadi 23 ditambah 7 jadi 30. Maka hasilnya positif 30 karena uang kita semua, tidak ada bayar hutang, tidak ada masih hutang. Gimana anak-anak? Mudah kan? Sudah paham? Nah, kalian bisa ingat-ingat kembali, kalian bisa ulang-ulang lagi videonya ya. Matematika itu mudah dan mudah. Semoga hati kalian selalu dalam keadaan bahagia. Cukup sampai di sini. Jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silahkan tanyakan saja ya. Ingat kata kuncinya, matematika itu mudah dan hati kalian harus selalu dalam keadaan bahagia. Terima kasih kelas 6 semuanya. Hebat. Bersama Pak Cep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.